Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman, marilah kita lanjutkan materi Daras 8 untuk bagian yang ketiga dan seterusnya. Untuk materi yang ketiga itu kita akan membahas tentang kullun wa jami'un yang memiliki arti setiap, semua, dan seluruhnya. Bagaimana kedudukan kullun dan jami'un ini dalam bahasa Arab atau dalam kitab Al-Arabiyyah Al-Mu'assirah ini? Kullun dan jami'un itu merupakan kalimat isim yang memiliki arti setiap atau bisa semua atau keseluruhan. Jadi semuanya berkedudukan sebagai mudhaf. Jadi ada istilah mudhaf, ada mudhaf ilaih, ada yang menyandar, ada yang disandarkan. Jadi kullun ini posisinya sebagai mudhaf karena akan ada kalimat lain yang akan menyandar pada kullun dan jami'un itu. Susunan yang pertama di sini adalah kullun dan jami'un plus kalimat isim. Contohnya di sini adalah yang kullun dengan isim nakirah yang posisinya yang mufrad. Contohnya di sini adalah kullu talibin. Kullu talibin, kullun di sini adalah kalimat isim, talibin ini adalah kalimat isim, dan isimnya di sini adalah isim nakirah yang mufrad. Nakirah karena tidak ada al. Kullu talibin setiap mahasiswa, mufrad ya di sini ya. Kemudian kulla yaumin ini bisa setiap hari, kulla yaumin setiap hari. Isim kullun ini bisa dikombinasikan dengan huruf min ya di sini dengan harfu jarrin min. Contohnya di sini adalah kullu min. Contohnya kullun minal mudhir wal muallimina wat talabah. Baik direktur. Jadi kalau misalkan diartikan disambungkan dengan min, maka arti dari kullun di sini adalah baik atau maupun. Kullun minal mudhir wal muallimina wat talabah. Baik direktur, guru-guru maupun mahasiswa. Contoh di sini lain adalah kuntu fi kullin min Surabaya wal Iraq wal Libya. Saya pernah tinggal baik di Suriah, Irak maupun di Libya. Jadi saya pernah tinggal di Suriah, Irak atau Libya. Apa arti dari kullun yang pas ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti saya pernah tinggal di Suriah. Baik di Suriah ya maksudnya. Jadi kullun baik di Suriah seperti itu. Kemudian kullun di sini bisa disambungkan dengan kalimat isim ma'rifah yang mufrad. Contohnya di sini adalah kullul ailati, kullul ailati. Kullun di sini adalah kalimat isim ya. Al ailati di sini adalah keluarga. Al ailati di sini kalimat isim yang ma'rifah. Kullul ailah. Kemudian contoh lain, ra'aitu kullal balad, ra'aitu kullal baladi. Aku telah melihat seluruh negara. Ra'aitu kullal baladi. Kemudian di sini ada contoh lain, kombinasi lain, yaitu kullun plus isim ma'rifah. Isim ma'rifah tapi jamak ya. Kullu talibat contohnya adalah semua mahasiswa, ma'akullil kutub dengan semua buku, ma'akullil kutub. Kemudian contoh lain di sini adalah jami'un plus isim ma'rifah jamak. Ini isim ma'rifah tapi jamak. Sini jami'un ya, jami'ut tullab, seluruh mahasiswa. A'rifu jami'as-sayyasin, saya mengetahui seluruh politikus. Jadi sebenarnya kulun dan jami'un, nafsun, ainun, ba'tun itu semuanya adalah sebagai badal seperti itu ya. Namun di sini banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita kehatan dulu ya. Oke teman-teman, bisa kita lanjutkan ya. Kemudian di sini kullun dan jami'un ini dengan kombinasi dhamir muttasil. Jadi kullun bisa berfungsi sebagai badal. Memang sebenarnya kullun dan jami'un itu posisi aslinya itu adalah badal ya. Kemudian yang memiliki arti keseluruhan, semua atau seluruh, begitu pula dengan jami'un, meskipun jarang digunakan, dhamir muttasil setelahnya disesuaikan dengan isim sebelumnya, baik gender maupun itu adalah bilangan. Al-ailatu kulluha hunak, contohnya di sini adalah seluruh keluarga ada di sana. Ailatu kulluha, jadi ini maksud sini adalah kulluha. Jadi maksud dalam kitab Al-Arabiyyah Al-Mu'assirah yang biasanya kita ketemu dengan kalimat-kalimat berikut adalah kullun yang ketika bertemu dengan kalimat isim dhamir, maksudnya dhamirnya di sini adalah muttasil tersambung dengan kullun. Jadi memiliki
memiliki arti keseluruhan, seluruh keluarga yang ada di sana. Al-ailatu kulluha hunak, jadi memiliki seluruh keluarga yang ada di sana. Nah, contoh lain ada di sini adalah ra'aitul asdiqa kulluhum, saya sudah melihat semua teman-teman. Ra'aitul asdiqa kulluhum, saya melihat teman-teman, kulluhum keseluruhan maksudnya. Jadi saya melihat teman-teman secara keseluruhan, atau ra'aitul asdiqa jami'ahum. Kemudian kullun dan jami'un ini meskipun sebagai kata ganti, sebagai kata pengganti maksudnya badal ya, dapat juga berkedudukan sebagai isim yang lain. Jadi memang posisinya sebagai isim boleh bisa ya. Ini sebagai subjek lah. Artinya posisinya sebagai apa namanya ya? Ya secara posisi lah seperti itu ketika disambung dengan dhamir muttasil, tapi dengan catatan disambung dengan dhamir muttasil. Contohnya di sini adalah wasala jami'uhum, semuanya telah datang. Artinya posisinya jami'un di sini adalah jadi kalimat isim jadi isim daripada wasal, dari apa ya istilahnya, fa'il dari wasalah seperti itu. Wasala jami'uhum jadi subjek dari wasalah. Kulluna mujtahidun ya, ini sebagai jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Kalau pertama jumlah fi'liyah wasala jami'uhum, kemudian kedua kulluna mujtahidun. Kemudian susunan berikut dapat juga digunakan talabatu jami'an, seluruh mahasiswa, wasalal jami' atau wasalal kull, semua telah datang, itu boleh kata itu. Kemudian kafah yang berarti semua jarang digunakan ya, biasanya berkedudukan sebagai isim. Begitu juga dengan qatibah. Contohnya sini adalah kafatut tulab, kafatut talibat, at-tulab, at-talibin jarang. At-talibatu kafah, wajhur rasail, wajhur risalah, wajhar risalata ila ahli thaqafah wal fikri qatibah. Jarang digunakan. Ini latihannya dikerjakan teman-teman ya. Kemudian materi berikutnya di sini adalah materi yang keempat tentang nafsun. Ini sebenarnya hampir sama posisinya dengan kullun dan jami'un, ini sebagai badal seperti itu ya. Nafsun ini memiliki arti diriku, dirimu, dan dirinya. Nafsun ya digunakan untuk mengungkapkan hal yang sama ya. Bisa arti saya, kamu, dia, dan lain-lain. Ini juga posisinya sebagai mudhof ya. Contohnya di sini istaraitu nafsal kitab, saya membeli buku yang sama. Wasala fi nafsil yaum, dia sampai pada hari yang sama. Kemudian di sini nafsun dikombinasikan dengan dhamir muttasil. Istaraitul kitab nafsahu, saya membeli kitab atau saya membeli buku yang sama. Wasala fil yaum nafsih, dia sampai pada hari yang sama. Jadi kombinasinya dengan dhamir muttasil memiliki arti yang sama seperti itu. Jika dikombinasikan dengan huruf jar maka menunjukkan dia kamu, saya, dan sini contohnya di sini adalah huwa binafsihi, ini sesuaikan dengan dhamirnya ya. Kalau huwa binafsihi, kalau hiya binafsiha, kalau anta binafsika, kalau anti binafsiki, kalau ana binafsi, diri saya sendiri, dirimu. Kalau anta itu, kalau hum bi anfusihim, hunna bi anfusihinna, antum bi anfusikum, antuna bi anfusikunna, nahnu bi anfusina. Ini ada latihan lagi teman-teman, bisa dikerjakan. Oke, sementara sampai di sini dulu teman-teman ya, sampai di materi yang keempat. Nanti minggu depan kita lanjutkan materi kelima, keenam, dan ketujuh yang terakhir. Allahul muwaffiq lakum bit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.